Hai Sobat GP, jumpa lagi dengan ESGP atau Emi Sport GP. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya semuanya sehat-sehat bukan? Oke, lama kita nggak jumpa nih secara tatap muka seperti ini karena ada sesuatu hal sehingga saya tidak bisa bikin video. Nah, untuk mengobati rasa kangen saya dengan semua Sobat GP dimanapun saat ini berada, hari ini saya bikin video untuk kita semuanya. Oke, hari ini saya akan menginformasikan nih tentang berita MotoGP yang terupdate hari ini. Oke, nah kita mendengar bahwa perhelatan MotoGP musim 2022 udah selesai, udah kelar ya. Kita lihat kemarin di Valencia di tanggal 6 November 2022 itu adalah yang terakhir dan kita tahu siapa yang menjadi juara dunia MotoGP musim 2022 yaitu Pecco Bagnaia. Oke. Dan itu perolehan yang luar biasa ya tentunya dari tim Ducati, Lenovo, pabrikan itu ya suatu yang sungguh-sungguh perolehan yang sangat ciamik banget deh pokoknya begitu. Jadi triple crown-nya dia yang mendapatkan. Ducati ini di musim 2022 ini benar-benar luar biasa, saya katakan seperti itu. Nah, jadi setelah perhelatan kemarin tuh kelar ya, udah selesai dan kita tahu kayaknya pestanya nih Ducati sampai hari ini pun masih terasa gemanya seperti itu. Nah, hari ini saya juga akan memberikan sedikit agak menyimpang dari itu deh ya. Oke. Kemarin kita tahu di race terakhir di balapan terakhir di Valencia kita melihat di sana ada Valentino Rossi, ya kan? Nah, kenapa ada apa Valentino ke sana? Ternyata Valentino Rossi pertama dia ingin berikan support kepada muridnya yaitu Pecco Bagnaia yang meskipun waktu itu Pecco ada di tim pabrikan Lenovo seperti itu ya, di Ducati Lenovo pabrikan. Yang kedua, dia juga memberikan support kepada timnya sendiri dan kita tahu di musim kemarin, di musim 2021 ya, saya bukan Pecco, maksud saya Valentino Rossi ini kan sudah menyatakan dirinya untuk pensiun nih dari MotoGP, tetapi ternyata setelah dia gantung helm karena cintanya dia nih dengan MotoGP di musim 2022, Valentino Rossi karena cintanya ke MotoGP dia memberikan jadi katakan kesukaannya sehingga dia membuat tim di situ yang namanya timnya adalah Moni VR46 maksud saya Moni VR46 Racing Team seperti itu. Jadi di situ dia menaruh rider-rider yang saya katakan luar biasa. Yang pertama adiknya sendiri yaitu Luca Marini dengan nomor motor 10 dan yang kedua adalah Marco Bezzecchi yang notabene dia adalah rookie atau pendatang baru di MotoGP kemarin. Nah, ternyata kemarin itu Rossi datang di Valencia itu juga memberikan support kepada timnya ini. Tentu dong, dia sebagai bosnya, dia sebagai pemilik, sebagai CEO atau sebagai ownernya daripada tim Moni VR46 ini, dia pasti memberikan support. Dan ternyata memang luar biasa yang didapat ya. Kita tahu Moni VR46 ini ternyata juga mempunyai selain namanya juga karena Rossi yang punya pertama, kedua ternyata bukan hanya ecek-ecek gitu ya. Dan apa yang dipilih oleh Rossi ternyata benar-benar luar biasa. Dan kita tahu si Marco Bezzecchi yang notabene adalah rookie di MotoGP di musim 2022, dia menjadi Rookie of the Year di musim 2022. Luar biasa, selamat nih buat Maro gitu ya. Oke. Dan kita tahu ternyata dengan dia sebagai Rookie of the Year, dia tuh mencapai apa yang dia persembahkan untuk timnya itu kemarin dia ada di podium, dia mendapatkan podium ya waktu di Asen, itu yang pertama. Yang kedua adalah dia mendapat pole position di Thailand seperti itu yang dicapai oleh Maro seperti itu. Nah, ternyata Luca Marini pun bisa disalib oleh dia gitu, artinya secara prestasi ya seperti itu. Tetapi secara poin memang Marini lebih baik daripada Maro seperti itu. Jadi posisi klasemen sampai akhir kemarin itu Luca Marini itu ada di klasemen posisi ke-12, sedangkan Maro itu ada di posisi ke-14 seperti itu. Jadi dua-duanya ini luar biasa kalau saya mau katakan masih sebagai tim pendatang baru juga nih Moni VR46 ini pendatang baru di MotoGP tetapi sudah mendapatkan hasil yang luar biasa. Oke. Namun ini ya Rossi itu kemarin setelah selesai mengatakan seperti ini.
Untuk musim depan, musim 2023, saya tidak akan memakai Desmo CDC GP23. Itu yang Rossi katakan. Ada apa ini ya? Oke, kita akan bahas sekali ini. Ternyata Rossi itu sudah mengevaluasi. Jadi mengevaluasi hasil dari GP 2002. Nah, kemarin itu di GP 2000, di MotoGP ya, di race yang musim 2022 itu Rossi itu melihat dari awal musim. Kita lihat ya, di awal musim Marini itu dipakai Marini ya, adiknya ya, Luca Marini itu sama Rossi dipakai motor yang sama spesifikasinya dengan yang dipakai oleh Pecco Bagnaia. Jadi sama dengan pabrikan. Jadi motornya itu motor GP22 seperti itu. Sedang Maro atau Bezzecchi itu dipakai GP yang 21 seperti itu. Nah, ternyata dengan begitu kencangnya pengembangan dari motor Ducati yang pabrikan yang GP22 itu membuat kewalahan. Kita lihat memang kan kemarin di awal musim di Qatar pertama kali ya, di Losail Qatar, kita melihat di situ Pecco pun merasa kewalahan sampai dia jatuh bangun dan segala macam. Di awal race aja Pecco udah jatuh dengan Jorge Martin itu ya, sampai tumpang tindih seperti itu kita lihat semua. Jadi di awal musim, di awal-awal sebelum paruh awal musim itu Pecco itu merasa memang jatuh bangun dan untungnya Ducati itu setelah libur ya, setelah libur musim panas paruh waktu berikutnya diperbaiki, bukan mesinnya. Kalau mesin atau engine itu udah disegel nggak bisa. Tapi Ducati terus memberikan inovasi-inovasi, mulai dari fairingnya, mulai dari wing up-nya, jadi semuanya itu winglet-nya, sehingga membuat motor ini semakin gampang untuk dikendalikan. Dan akhirnya luar biasa hasilnya, Pecco bisa mengendalikan dengan luar biasa, dan hasilnya Pecco pun bisa mendapatkan juara dunia itu. Nah, dari hasil itu si Valentino Rossi akhirnya mempunyai kesimpulan dengan timnya, bahkan dia berevaluasi dengan dikatakan tangan kanannya Rossi itu ada di situ yang namanya Lucio Uccio ya, panggilannya Uccio begitu. Dia ini orang yang mengendalikan tim ini. Yang di dalam ini bahkan Uccio ini mengatakan kita di awal musim kewalahan, tapi untungnya di pertengahan sampai akhirnya tim Ducati di Gigi Daliknya maksudnya seperti itu memberikan pengembangan lebih bagus, dan akhirnya ya sudah, ini hasilnya luar biasa, Pecco mendapatkan juara. Makanya Rossi berkata, dengan hasil yang dicapai Pecco ini, saya ingin bertahan dengan motor yang dipakai Pecco jadi juara ini. Dia mengatakan bahwa motor GP22 ini hampir sempurna, gitu ya. Yang dikatakan Rossi itu seperti itu. Jadi dia mau pakai motor itu di dalam garasinya. Dua-duanya pakai motor yang sama, tidak seperti tahun lalu atau musim 2022. Di musim 2022 itu Marini pakai yang GP22, Maro pakai yang GP21. Nah, saat ini untuk musim depan nih, di musim 2023 sama-sama mereka berdua pakai GP22, dan merasa itu Valentino Rossi dengan tim dan semuanya itu merasa kalau ini sama dengan spesifikasi yang sama di garasi yang sama, jadi mereka itu gampang mencari datanya. Oh, datanya sama spesifikasinya. Kalau seandainya ada yang kurang, berarti ada apa masalahnya dengan kamu dan segala macam. Jadi menurut Valentino Rossi ini evaluasinya, pemikirannya itu serasa luar biasa gitu ya. Ya kita maklum lah, dia memang seorang mantan rider MotoGP ya, kita tahu jayanya dia di musim di tahun 2000-an gitu ya, jaya-jayanya dia gitu kan. Jadi dia bisa dengan pengalaman yang begitu luar biasa, dia bisa menilai begitu. Jadi bagaimana kekuatan motor ini seperti apa, seperti itu. Jadi ya, jadi kenapa alasannya itu ya, alasannya si Valentino Rossi tidak mau memakai Desmo CDC GP 2023 maksud saya seperti itu, GP 23. Okay. Dan untuk Pecco dan juga Pramac ya, satelitnya Pramac itu tetap akan memakai GP23 seperti itu, dan itu memang pengembangan daripada Pecco dengan Master Gigi Daliknya. Jadi itu yang akan nanti dipakai, dan kita akan lihat hasilnya seperti apa, apakah akan semakin baik atau bagaimana. Pastinya yang mungkin dipikirkan Rossi juga seperti, kalau di awal biasanya kan karena ini motor baru gitu kan, pasti percobaan dulu nih, penyesuaian lagi. Nah itu yang Rossi nggak mau. Jadi ingin rider yang ada di garasinya dia itu sudah punya data, sudah tahu, oh ini motor ini begini, seperti itu. Jadi datanya sudah ada, sudah tahu cara
cara mengendalikannya seperti apa. Nah, itu luar biasa ya. Itu berita yang pertama. Luar biasa, kita lihat nanti, kita tunggu di musim 2023 bagaimana perkembangan daripada timnya Rossi, yaitu Moni VR46 ini, apakah nanti akan semakin baik, semakin gacor, kita lihat berikutnya. Oke, berita yang berikutnya nih, yang kedua. Kita tahu kemarin itu yang menjadi juara kualifikasinya, artinya konstruktornya ya, kualifikasi itu yang menang adalah timnya Ducati. Dan ternyata yang runner up atau nomor 2-nya itu ternyata bukan Aprilia, tetapi adalah KTM ya kita nggak nyangka. Dan bahkan ridernya sendiri yaitu Brad Binder pun merasa nggak percaya seperti itu ya. Nah, dia mengatakan, Brad Binder ini mengatakan, waktu kami maksudnya Brad Binder dengan Mikel Oliveira, dikatakan dia wakil dari KTM sebagai tim atau pabrikan KTM ini mendapatkan runner up dalam kualifikasi tim ini gitu kan. Dia merasa, hah, bener nih, nggak salah gitu ya Brad Bindernya seperti itu. Tapi ternyata ini benar. Dan ternyata yang runner up atau nomor 2 itu adalah tim KTM, bukan Aprilia. Aprilia bisa disalib oleh KTM. Jadi yang pertama itu Ducati dengan poin 545, itu yang Ducati, dan untuk KTM-nya itu 337 kalau nggak salah ya, seperti itu. Jadi melampaui daripada Aprilia seperti itu. Jadi ternyata KTM nomor 2, dan dalam kualifikasinya maksud saya seperti itu Aprilia nomor 3. Nah, di sini nih dalam musim 2022 ini Oliveira dengan Brad Binder ini mencetak suatu sejarah untuk KTM dalam hal ini, dalam bentuk tim ini ya. Jadi mempersembahkan, mereka berdua ini mengukir suatu sejarah di KTM seperti itu. Dengan perolehannya apa sih kemarin itu? Mereka itu mendapatkan 5 poin yang luar biasa. Jadi ya, podium yang mereka dapatkan itu yang ketiga itu didapatkan oleh Brad Binder, dan yang 2 itu oleh Mikel Oliveira seperti itu. Dan mereka kemarin di Valencia di terakhir itu luar biasa sekali seperti itu kan. Kita melihat Brad Binder juga podium lagi, dan Oliveira di posisi yang kelima, dan ini luar biasa banget gitu ya, sehingga KTM bisa naik gitu ya. Dalam kualifikasinya itu tim KTM ini menjadi runner up di bawahnya Ducati seperti itu. Bisa dikatakan ini perolehan atau persembahan yang luar biasa dari kedua rider ini, dan juga sekaligus menjadi perpisahan yang manis buat mereka berdua. Kenapa saya katakan seperti itu? Iya dong, karena apa? Brad Binder musim 2023 ini tidak akan ditemani oleh Mikel Oliveira lagi. Padahal ya di musim 2022 ini ya, Mikel Oliveira dengan Brad Binder ini seperti deja vu. Seperti kenapa? Karena di Moto2 mereka ini juga sudah tandem. Nah, ini kembali jadi tandem lagi di musim 2022, dan akhirnya mereka harus pisah. Di musim 2023 ini nanti tahun depan ya, ini sekarang kan libur, nanti musim atau tahun depan 2023 Mikel Oliveira itu sudah taken kontrak dengan tim RNF, yaitu satelit dari Aprilia Racing seperti itu. Jadi nanti Mikel Oliveira ini akan bertandem dengan Raul Fernandez ya di sana, dan Brad Binder akan bertandem dengan Jack Miller yang notabene sudah tidak dipakai lagi di Ducati Lenovo ya, karena Jack Miller pun sebetulnya saya salut sih dengan Jack Miller ini orangnya ya, meskipun dia sebetulnya juga kesel sih, dia merasa aku ini di Ducati hanya di kontrak cuma 1 tahun. Nah, akhirnya di musim 2022 ini ternyata dia nggak diperpanjang lagi, dan dia langsung hengkang, dan dia mendapatkan tempat di KTM Factory Red Bull gitu ya. Oke, jadi nanti Jack Miller ini akan bertandem dengan Brad Binder seperti itu. Jadi saya katakan KTM yang luar biasa mendapatkan sejarah atau mendapatkan prestasi yang luar biasa dipersembahkan oleh kedua ridernya, yaitu Brad Binder dan Mikel Oliveira, itu akhirnya menjadi perpisahan yang manis. Dan saya yakin mereka itu persahabatannya tetap baik ya. Kita tahu mereka juga baik semuanya gitu, nggak ada masalah, nggak ada gap dan segala macam seperti itu. Dan semoga nanti
mereka ini bisa mempertahankan ya. Kita lihat aja nanti di musim 2023 bagaimana, apakah mereka tetap bisa mempertahankan, terutama ini Brad Binder yang ada di KTM, apakah masih tetap bisa mempertahankan daripada prestasi yang dia dapat ini, dan bagaimana setelah bertandem dengan Miller, apakah nanti akan semakin baik, semakin gacor tentunya. Dan kita tahu ya Miller itu orangnya seperti apa. Miller itu orangnya gampang ini ya, easy going untuk membantu siapapun seperti itu. Dan juga kita nggak tahu juga kalau nanti di di KTM Miller pun melakukan hal sama kan. Dulunya juga Miller juga pernah di KTM, masalahnya seperti itu ya. Nah oke, kita akan lihat nanti berikutnya seperti apa, apakah nanti di musim 2022. Nah nanti di bulan Februari ya kalau nggak salah, kita akan melihat latihan lagi di pramusim ya. Kalau nggak salah, kalau tahun musim 2022 itu di Mandalika ya. Dan kayaknya ini Mandalika udah nggak dipakai lagi untuk pramusim, dan kalau nggak salah di Malaysia nanti ya, di bulan Februari kita akan lihat seperti apa. Dan nanti untuk tahun depan kita akan melihat. Dan saat ini saya rasa mungkin para rider rider MotoGP yang ada yang pindah, ada yang ini dan segala macam ya, mereka sudah punya tempat masing-masing. Dan semoga nanti di musim depan mereka tetap gacor, tetap semangat seperti itu ya. Itu harapan kita semuanya sebagai pecinta MotoGP, sebagai penonton MotoGP yang selalu setia menunggu-nunggu berita MotoGP tentunya. Dan memang saat ini dalam keadaan libur ya, libur di musim dingin ya. Jadi nanti baru musim depan dimulai bulan Maret ya, bulan Maret baru akan dimulai. Jadi di musim ini, tapi berita MotoGP selalu ada, dan saya akan selalu update. Saya akan selalu memberikan informasi tentang berita di seputar MotoGP untuk Sobat GP dimanapun saat ini berada. Dan saya akan selalu menyediakan waktu, membuat video untuk sobat-sobat semuanya. Support saya terus, channel saya ini supaya semakin terus berkembang. Dan jangan lupa yang belum subscribe ya, subscribe dulu, dan juga di like, di komen, dan di share, supaya saya semakin semangat untuk memberikan informasi-informasi tentang MotoGP untuk Sobat GP semua dimanapun saat ini berada. Oke, untuk hari ini saya rasa cukup ini dulu ya, informasi yang saya berikan untuk Sobat GP semua. Kita ketemu next video. Oke, terima kasih, see you, bye.